Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, harusnya kalian untuk pelajaran agama itu hari Sabtu ya. Nah, karena hari Sabtu libur, maka dimajukan ke hari ini yaitu hari Jumat ya. Jadi kalian harus tetap semangat. Udah siap semua menerima pelajaran dari Ibu? Siap ya. Ada yang belum sarapan? Sudah, semua harus sarapan ya. Terus ada yang belum mandi? Sudah semua ya. Hari ini kalian pasti sudah ganteng-ganteng yang cowok dan yang perempuannya sudah cantik-cantik ya. Sudah siap menerima pelajaran agama dari Ibu untuk hari ini ya. Kita akan melanjutkan ke pelajaran 4 ya tentang bersih itu sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan Ibu ini atau pelajaran ini, kita baca doa sebelum belajar dulu yuk. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semuanya ikutin Ibu ya. Duduk yang rapi di depan HP-nya atau bisa menggunakan menggunakan HP-nya ya dengan baik, duduk yang rapi. Yuk kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pelajaran 4 kali ini materinya tentang bersih itu sehat. Ya, dalam agama Islam, dalam ajaran agama Islam itu sudah dijelaskan sedetail mungkin tentang kebersihan. Bahwa bersih itu sehat ya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang-orang yang beriman itu pasti mencintai kebersihan ya. Kita lihat dulu gambar ini semua di halaman 21. Nah, ini ada gambar seorang anak sedang membersihkan kedua kakinya ya. Nah, kenapa? Kenapa membersihkan kakinya itu ya? Karena dia tahu kalau bersih itu sehat. Dan dia juga tahu kalau Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersih dan suci. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang bersuci ya. Nah, ini disederhanakan ya arti bersucinya. Nanti kalau kalian sudah kelas tinggi, maka arti bersucinya nanti pengertiannya akan lebih jelas lagi ya. Nah, arti bersuci adalah menghilangkan kotoran. Apa artinya bersuci? Menghilangkan kotoran. Jadi badan, pakaian, dan tempat sholat itu harus bersih ya. Bersih dari segala kotoran. Nah, bersuci menggunakan apa? Alat untuk bersuci menggunakan air. Nah, bila tidak ada air, kalian boleh menggunakan tisu atau batu ya. Nah, kemudian di sini juga ada macam-macam bersuci. Apa saja macam-macam bersuci? Yang pertama itu mandi. Mandi, badan kotor harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Berapa kali sehari mandinya? Sehari 2 kali. Pagi dan sore. Jadi yang malas-malas mandi, wah ini
kotorannya banyak kalau nggak mandi ya, maka penyakit juga akan mudah menyerang kalian. Oleh karena itu kalian harus rajin mandi. Pagi-pagi tidak usah menunggu ayah bundanya untuk menyuruh kalian mandi, tapi kalian harus sadar diri atau sudah harus mandiri, mandi sendiri, tidak nunggu disuruh ayah bundanya ya. Seperti sekarang ini kalian sudah ganteng semua, sudah cantik-cantik semua, sudah mandi, sudah harum ya. Apalagi pada musim penyakit corona sekarang. Nah, kalian harus benar-benar menjaga kebersihan ya. Baik itu badan kalian, pakaian ya, dan tempat tinggal, tempat sholat itu harus bersih sampai harus sering-sering cuci tangan, mau makan, cuci tangan dengan sabun dengan bersih ya. Nah, kemudian macam bersuci selanjutnya yaitu istinja. Apa sih Bu artinya istinja? Istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar ya. Jadi ketika kamu habis pipis, buang air kecil harus dibersihkan ya dengan air terus dibersihkan sampai bersih ya. Kemudian juga kalau habis BAB, harus habis buang air besar, sama dibersihkan dengan air dengan sabun sampai bersih. Itu dinamakan istinja ya. Jadi istinja itu membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar ya. Sudah tahu semua? Jadi kalau ada yang tanya, apa sih artinya istinja? Wah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha ini sudah tahu semua. Saya sudah tahu artinya istinja karena sudah belajar agama hari ini. Apa itu? Membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Itu pengertian dari istinja ya. Nah, bagaimana sikap kalian? Sikap kalian, aku harus membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat ya. Ketika mandi, apa saja yang harus kalian bersihkan dengan menggunakan apa? Menggunakan sabun, badan kalian, terus rambut juga menggunakan sampo ya. Kemudian jangan lupa sikat giginya disikat sampai bersih dengan menggunakan odol ya. Itu agar terhindar dari segala penyakit. Penyakitnya takut kalau kita bersih harum, gak ada yang berani mendekat. Nah, tapi sebaliknya kalau kalian malas mandi, baju gak ganti-ganti, tempat tinggal juga kotor, tidak dibersihkan, maka penyakit akan mudah masuk. Baik itu ke rumah kita, ke badan kita ya. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu senang senang membersihkan seluruh badan kita atau pakaian juga tempat tinggal dan tempat sholat ya. Sekarang kita ke ini, insya Allah aku bisa. Insya Allah kalian semua bisa ya. Nomor 1, aku tahu arti bersuci. Pasti sudah tahu semua arti bersuci. Apa itu artinya bersuci? Menghilangkan kotoran dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Kemudian aku tahu arti istinja. Ya, apa artinya istinja? Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oh iya, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Itu artinya istinja ya. Nomor 3, aku bisa mandi. Mandi sendiri tentunya. Oh iya, sudah harus pintar, sudah kelas 1 SD, sudah harus bisa mandi sendiri. Apa saja yang dibersihkan ketika mandi yang Ibu ceritakan tadi? Menyikat gigi, kemudian membersihkan badan dengan sabun, kemudian membersihkan rambut dengan menggunakan
sampo, jadi harum ya. Kemudian nomor 4, aku tahu manfaat mandi. Apa manfaatnya mandi? Tentu saja untuk membersihkan kotoran dari badan ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa masih ada anak yang manja yang masih mandinya dimandiin mamahnya? Yang masih manja mulai hari ini harus belajar mandi sendiri ya. Harus belajar membersihkan badannya sendiri. Kalau membersihkan pakaian mungkin masih harus minta bantuan mama ya. Sekarang kita lihat ini, ayo berlatih. Kerjakan ya, ayo berlatihnya ya. Apa arti bersuci? Apa artinya bersuci? Sudah tahu semua, anak-anak ibu sudah pinter. Artinya bersuci, menghilangkan kotoran. Nomor 2, membersihkan badan dengan air disebut apa? Kalau membersihkan seluruh badan dengan air disebut apa? Disebut mandi. Bagus. Kemudian nomor 3, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut apa? Istinja ya. Kemudian nomor 4, kita bersuci dengan apa? Dengan menggunakan air. Kemudian nomor 5, kita bersuci supaya bersih dari segala kotoran ya. Nah, ibu harap kalian semua mengamalkan atau cinta kebersihan dalam kehidupan sehari-hari kalian agar terhindar dari segala penyakit ya. Dan kita bisa melaksanakan ibadah tentu dengan dalam keadaan suci ya. Sekarang yang ini yang ayo berlatih, kalian berlatih sendiri di rumah ya, kan sudah ibu kasih tahu tadi ya jawabannya. Kalian belajar menulis di rumah, mengerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5 ya, biar tulisannya tambah bagus, biar pelajaran yang ibu ajarkan hari ini tetap ingat, tidak cepat lupa ya. Siap semua? Siap dong ya, dikerjakan sendiri tanpa bantuan ayah bunda di rumah. Kan sudah pinter-pinter ya, sudah bisa menulis semua, sudah bisa membaca semua ya. Nah, tapi kalau masih perlu bantuan ayah bunda ada apa-apa atau kakak di rumah ya. Ini kalian tulis tanpa mengumpulkan ke ibu ya, karena ini adalah hanya berlatih sendiri di rumah ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa, apa katanya ibu tadi? Menjaga kebersihan dan kesehatan kalian ya. Nah, sekian kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.